Pemerintah Presiden Prabowo Subianto gagal menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek. Perusahaan ini secara resmi tutup permanen pada 1 Maret 2025. Karyawan PT Sritek dikenakan PHK per 26 Februari dan terakhir bekerja pada Jumat 28 Februari 2025. PT Sritek sendiri merupakan perusahaan tekstil raksasa yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah dan memiliki anak perusahaan di sejumlah daerah, sehingga sudah dipastikan PT ini menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan resmi pada Jumat 28 Februari mengakui upaya pemerintah berujung buntu hingga Sritek ditutup per 1 Maret dan memutus hubungan kerja atau PHK terhadap 10.665 karyawannya. Immanuel menjelaskan keputusan PHK tersebut merupakan keputusan yang dipilih oleh kurator dalam kasus pilot Sritek yang diputus pada tahun 2024 lalu. Sehingga Immanuel atau yang akrab disapa Nul itu menyampaikan bantuan pemerintah yang dapat diberikan kepada buruh Sritek yang terkena PHK ini adalah menjamin hak-hak mereka. Adapun biaya pesangon dalam proses PHK seluruh buruh Sritek akan menjadi tanggung jawab tim kurator. Sritek Group telah melakukan PHK terhadap 10 ribuan tenaga kerjanya selama 2 bulan terakhir, di mana puluhan tenaga kerja tersebut meliputi PT Sritek Sukoharjo dengan PHK 8 ribuan orang, PT Primayuda Boyolali dengan PHK 950-an orang, PT Sinar Panjajaya Semarang dengan PHK 40-an orang, dan PT Fitratek Semarang dengan PHK 100-an orang. Sebelumnya, anak usaha Sritek PT Fitratek Semarang telah mem-PHK 1.065 orang pada Januari 2025. Sementara pada Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta 4 menterinya untuk menyelamatkan karyawan Sritek. Langkah ini setelah Pengadilan Negeri Semarang memutuskan status Sritek sebagai perusahaan pilot pada 21 Oktober 2024. Prabowo Subianto meminta agar 4 menteri tersebut mengkaji beberapa opsi dan skema penyelamatan Sritek. Namun, langkah pemerintah berhenti setelah Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi Sritek terkait putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menetapkan status pilot Sritek. Tim kurator Sritek mencatatkan total tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada perusahaan raksasa tekstil dan anak-anak usahanya mencapai 32,63 triliun. Tim kurator menyampaikan kelangsungan usaha Sritek ini adalah wewenang mereka atas persetujuan para kreditor konkuren Sritek. Mereka juga menyatakan belum menemukan alasan hukum terkait kelangsungan usaha Sritek berlaku lantaran manajemen Sritek tidak kooperatif dan terbuka. Merujuk pada daftar sementara kreditor konkuren yang dirilis oleh tim koruptor pada 13 Desember 2024, Citicorp Investment Bank Singapore Limited tercatat sebagai kreditor dengan klaim terbesar terhadap Sritek. Total klaim yang diajukan oleh Citicorp Investment Bank mencapai 4,43 triliun yang terdiri dari pokok utang 3,47 triliun, bunga sebesar 950 miliar rupiah dan sisanya sebagai denda. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengatakan akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak karyawan PT Sritek. Kemenaker akan berjuang bersama buruh, sehingga Kemenaker terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritek Tbk. Wamenaker Nul juga mengatakan Kemenaker dan manajemen sudah berupaya agar tidak terjadi PHK. Namun kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga memilih opsi PHK, sehingga langkah yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah menjamin hak-hak buruh. Pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Usai karyawan di PHK, urusan gaji dan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sementara untuk jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pilot oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan kurator.
Nul bahkan memastikan Disperinaker Sukoharjo sudah menyiapkan sekira 8 ribuan lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Usaha yang dilakukan Nul ini merupakan komitmennya usai menjabat sebagai Wamenaker Republik Indonesia. Meskipun namanya baru-baru ini juga menjadi sorotan publik usai dirinya dengan santai menanggapi tren tagar kabur aja dulu yang sedang viral di media sosial. Tagar ini mengajak warga negara Indonesia untuk mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Namun, Nul merasa bahwa hal ini tidak menjadi isu besar baginya. Tanggapan Immanuel atau Nul ini sontak mencuri perhatian warganet. Ia beranggapan, mau pergi ya silahkan saja, kalau memang tidak ingin kembali juga tidak masalah, hihi, sambil ketawa kecil. Cuatan Nul saat diwawancarai tersebut langsung banjir cibiran publik. Namun terlepas dari pernyataan tersebut, sosoknya dikenal sebagai aktivis dan loyalis politik yang pernah berada di kubu Joko Widodo sebelum akhirnya beralih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Pria yang lahir di Riau pada 22 Juli 1975 ini pernah menjadi aktivis sekaligus politikus Partai Gerindra. Nul menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia pada tahun 2004 sebelum akhirnya kini cukup dikenal di kancah politik Indonesia. Di tengah sejumlah isu yang menyeret namanya ke ranah publik saat ini, termasuk saat memperjuangkan hak buruh PT Sritek, Nul juga menuai kritikan karena gagal memegang janjinya, di mana saat berkunjung ke Sritek pada 8 Januari 2025 lalu, Nul menegaskan bahwa pemerintah akan hadir untuk mendukung para pekerja dan memastikan tidak ada PHK. Namun, janji hanyalah tinggal janji. Sebulan setelah janji tersebut dilontarkan, kini PHK besar-besaran pun terjadi dan tentunya banyak orang yang kehilangan pekerjaan tersebut.